Assalamualaikum. Ondeh mandeh rancak bana. Selamat bertemu kembali dengan Triha Channel, saluran yang membahas tentang budaya, pariwisata, kampung halaman dan perantauan. Kali ini kita sedang berada di sebuah rumah gadang di Batang Laweh, Nagari Pasir Talang Barat, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solo Selatan. Kita akan melihat bagaimana rumah gadang ini. Kini awak sedang berada di Simpang Bara, Batang Laweh atau Laweh Tangah, menuju ke arah Mudiak Laweh. Itulah Simpang Bara. Itu jalan ke Jawi-Jawi. Sedangkan itu jalan ke Sungai Cangkel. Nah, itu jalan Tarui menuju ke Mudiak Laweh. Rumah gadang Mudiak Laweh. Dan itulah halaman dari rumah gadang yang ada di Batang Laweh. Pagarnya pagar bonsai. Ada bunga tali-tali atau bunga simpai-simpai, bunga sanggu-sanggu atau asoka. Nah, itu adalah halaman rumput yang ada di rumah gadang. Inilah penampakan rumah gadang secara keseluruhan. Rumah gadang yang di pinggir sawah. Kini awak memasuki rumah gadang. Rumah gadang memiliki ampek bilik atau kamar tidur. Dan ini adalah foto pemilik rumah gadang ini adalah nenekku. Setelah itu kita urut ke atas. Sini juga terdapat guci-guci lama dan lemari dinding yang sangat indah. Ini juga adalah perangkat tempat. Ini adalah penghulu atau datuk orang Batuah Majolelo dari suku Durian sebagai kaum pemilik rumah gadang ini. Dan ini adalah anak perempuan pertama dari pemilik rumah gadang ini, yaitu Ibu Hajah Nur Aini. Kamarnya berdekatan dengan kamar andeh beliau, karena beliau adalah yang paling tua. Setelah itu kita lanjutkan lagi.
Lanjutkan lagi. Ini adalah Ibu Nurbaiti, yaitu anak kedua dari Andeh, pemilik rumah gadang ini, dan menempati posisi kamar nomor 2 dari arah pangkal rumah gadang ini. Ini adalah barang-barang antik lama yang ada di rumah ini. Itu mulai dari ganto, pasu, setrika, baro, dan lain-lain. Juga ada pipa gading. Dan ini adalah kamar anak ketiga atau anak bungsu yang perempuan dari pemilik rumah ini. Dan beliau ini adalah Ibu Nurbani, dan beliau menempati kamar yang paling ujung, yaitu menempati kamar di lubuk, kamar yang disebut dengan bilik bagaluang atau kamar pengantin. Dan kamar ini akan ditempati oleh pengantin, dan setelah itu dia akan berpindah ke kamar yang selanjutnya. Inilah deretan kamar-kamarnya. Di bilik bagaluang ini, setelah itu kakak dari beliau, tambah lagi kakak lagi yang paling tua, sudah itu baru Andeh, beliau yang paling ujung. Itulah susunan yang menempati rumah gadang. Dan ini adalah bilik anak yang ketiganya perempuan, dan yang disebut dengan bilik bagaluang. Bilik bagaluang ini tidak memiliki pintu dan hanya ditutup dengan kelambu, dan tempat tidurnya disebut dengan kero. Samping bilik bagaluang ini adapun bilik-bilik yang lain, isinya seperti berikut ini. Mari kita lihat biliknya, yaitu salah satu dari bilik ini seperti apa tempat tidurnya. Kita buka, kita masuk ke kamar. Nah, inilah tempat tidur dari bilik ini. Inilah biliknya. Ini bilik tempat tidurnya. Terdiri dari kasur dan tempat tidur. Sangat sederhana sekali, dan ada juga lemari pakaian, dan jendelanya kecil sekali. Inilah bentuk atau prototip dari kamar-kamar atau bilik-bilik yang terdapat di rumah gadang. Inilah tempat tidurnya. Malam sangat sejuk udaranya. Sekarang kita keluar lagi. Rumah gadang itu di samping ada ruang tapi, ruang tengah, dan dederan bilik atau kamar tidur. Juga terdapat fasilitas yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari rumah ini, yaitu berupa ruang makan. Di ruang makan ini terdapat juga sebuah tempat tidur untuk santai yang disebut dengan balai. Inilah ruang makannya. Dapat sebuah meja dan 4 buah kursi, dan ada palanta buat santai-santai. Dan antara dapur ini atau ruang makan ini dengan rumah gadang utama terdapat sebuah tangga, karena elevasi dapur ini lebih rendah dari lantai rumah gadang. Dan sekarang
Ini adalah lemari makan, tempat menaruh makanan. Dan ini adalah sediaan minum. Nah, ini adalah ruang dapur. Ruang dapur untuk memasak. Ruang dapur untuk memasak. Nih. Ada speaker, ada tempat cuci, ada kompor gas kecil bagi yang mau memasak. Dan di samping dapur ini juga terdapat kamar mandi, ya, yaitu kamar mandi yang kamar mandi tradisional, yaitu kamar mandi yang terdapat sebuah kloset duduk, kloset jongkok, ini tradisional. Dan juga ini adalah keran-keran air dan tempat sabun. Dan inilah kondisi kamar mandinya. Ini juga adalah shower dilengkapi dengan bak, dan yang kualitas airnya adalah air PDAM. Inilah kondisi kamar mandi di rumah Gadang ini. Hanya terdapat satu kamar mandi di rumah Gadang ini. Itulah fasilitas-fasilitas yang ada. Inilah kondisi ruang makannya. Dan pemandangan dari ruang makan ini terdapat hamparan sawah yang sangat luas.